Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salopeswarani. Biasa dipanggil Rani, NRP saya 50172510111. Di sini saya akan mempresentasikan materi geologi fisik untuk chapter 12 tentang pelapukan dan tanah. Yang pertama ada pengerosian, erosi, dan transportasi. Nah, batu-batuan yang terpapar di permukaan bumi itu terus-menerus mengalami perubahan akibat air, udara, suhu yang bervariasi, dan faktor lingkungan lainnya. Nah, misalnya granit itu mungkin terlihat tidak terkalahkan, tapi seiring waktu dan paparan terhadap udara dan air, ia itu dapat terurai dan hancur menjadi tanah. Nah, proses yang mengubah batu adalah pelapukan, erosi, dan transportasi. Istilah pelapukan itu merujuk pada kumpulan proses deskriptif yang mengubah karakter fisik dan kimia batuan di atau di dekat permukaan. Nah, erosi sendiri adalah pengangkatan atau penghilangan fisik partikel batuan oleh agen seperti air yang mengalir ataupun gletser. Nah, pelapukan itu membantu memecah batuan padat menjadi partikel longgar yang mudah tererosi. Air hujan yang mengalir turun dari tebing atau lereng itu menghilangkan partikel longgar yang dihasilkan oleh pelapukan tersebut. Demikian pula jika kita mengkikis karat dari mobil dengan pasir, maka erosi itu akan terjadi. Nah, setelah fragmen batu terangkat atau tererosi, fragmen tersebut itu diangkut. Nah, transportasi adalah pergerakan partikel-partikel yang tererosi oleh agen-agen seperti sungai, gelombang, gletser, ataupun angin. Nah, proses pelapukan itu terus berlangsung selama transportasi. Seperti sebuah bongkahan batu yang diangkut oleh aliran sungai, itu dapat mengalami pengikisan fisik dan perubahan kimia saat dibawa oleh air. Nah, berikutnya ada pengerosian dan sistem bumi. Yang pertama ada sistem tata surya, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Nah, sistem tata surya ini pelapukan itu terjadi di bumi karena atmosfer kita yang mengandung oksigen dan karbon dioksida serta kelimpahan air. Atmosfer, atmosfer sendiri itu sangat penting dalam proses pelapukan. Oksigen dan karbon dioksida itu berperan penting dalam pelapukan kimia. Air yang menguap dari hidrosfer dan didistribusikan sebagai uap air, hujan, dan salju itu sangat penting bagi baik pelapukan kimia maupun pelapukan mekanik. Nah, pelapukan sendiri juga telah memiliki dampak dramatis terhadap komposisi atmosfer bumi. Nah, pelapukan kimia itu menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer yang memungkinkan karbon dioksida tersebut itu diubah menjadi batu kapur dan disimpan lagi di kerak bumi. Tanpa pelapukan kimia, tingkat karbon dioksida yang tinggi di atmosfer itu akan lama sekali membuat bumi terlalu panas untuk mendukung kehidupan. Jadi, eh, pelapukan kimia tadi membantu mengurangi karbon dioksida di atmosfer bumi. Nah, berikutnya hidrosfer. Nah, air itu diperlukan agar pelapukan kimia itu dapat terjadi. Oksigen yang terlalu dalam air itu mengoksidasi besi dalam batuan. Karbon dioksida yang bercampur dengan air itu akan membentuk asam lemah yang menyebabkan sebagian besar mineral terurai, dan asam ini tuh merupakan penyebab utama pelapukan kimia. Nah, air yang mengalir itu berkontribusi pada pelapukan dan erosi dengan melonggarkan dan menghilangkan partikel serta mengikis batuan selama transportasi di aliran sungai. Nah, es di gletser itu merupakan agen erosi yang sangat efektif karena batuan beku di dasar gletser itu menggerus batuan dasar di bawahnya. Nah, pembekuan dan pencairan air di celah-celah batuan itu juga sangat efektif dalam memecah batuan secara mekanis. Yang terakhir ada biosfer, di mana tumbuhan itu dapat secara fisik itu memecah batuan saat tumbuh di celah-celah batuan. Nah, hewan itu juga dapat berkontribusi pada pelapukan dan erosi. Nah, manusia sendiri tentu saja adalah agen erosi yang luar biasa. Satu kali lewat bulldozer dapat mengubah landscape lebih dari ribuan tahun pelapukan dan erosi alami. Nah, berikutnya adalah bagaimana pelapukan itu mengubah batuan. Nah, batu mengalami pelapukan mekanis dan pelapukan kimia. Pelapukan mekanis atau penghancur fisik itu mencakup beberapa proses yang memecah batu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Perubahan pada batu itu bersifat fisik sehingga hampir tidak ada perubahan kimia. Misalnya air yang membeku dan mengembang di celah-celah yang dapat menyebabkan batuan hancur secara fisik. Sedangkan pelapukan kimia adalah dekomposisi batu akibat paparan air dan gas atmosfer. Nah, saat batu itu terdekomposisi oleh agen-agen ini, senyawa kimia baru itu terbentuk.
sehingga pelapukan mekanis memecah batuan tetapi tidak mengubah komposisinya. Sebuah massa besar granit itu dapat dipecah menjadi potongan-potongan kecil oleh aksi es. Tetapi kristal asli atau kuarsa itu tetap tidak berubah. Di sisi lain, jika granit mengalami pelapukan kimia, beberapa mineral asli itu berubah secara kimia menjadi senyawa yang berbeda mineral. Misalnya ada feldspar, akan berubah menjadi mineral liat dengan struktur kristal yang mirip dengan mika. Nah, di alam, pelapukan mekanis dan kimia ini biasanya terjadi bersamaan dan efeknya itu saling terkait. Jadi secara umum, pelapukan itu adalah proses yang relatif lama dan lambat. Nah, berikutnya ada efek pengerosian. Seperti pada gambar 12.1 yang saya cantumkan di slide, ukiran pada patung dan nisan yang telah berdiri selama beberapa dekade itu mungkin tidak lagi tajam. Nah, batu bata kapur atau marmer yang terpapar hujan dan gas atmosfer itu dapat menunjukkan efek pelarutan akibat pelapukan kimia dalam waktu yang relatif singkat. Batu nisan dan bahan bangunan dari granit dan slate itu jauh lebih tahan terhadap pelapukan karena ikatan silikon oksigen yang kuat dalam mineral silikat. Nah, namun setelah berabad-abad, butiran mineral dalam granit itu mungkin menjadi longgar, sehingga retakannya membesar dan permukaan berubah warna, serta kusam akibat produk pelapukan. Nah, perubahan warna permukaan juga umumnya terjadi pada formasi batuan yang terpapar. Di mana batuan yang terpapar tanpa penutup tanaman atau tanah, itulah mengapa geolog lapangan itu membawa palu batu untuk memecah batuan guna memeriksa permukaan yang belum terapuk. Nah, banyak batuan yang tererosi itu menunjukkan bentuk yang menarik. Dimana pengikisan terbentuk bola terjadi ketika batuan yang awalnya berbentuk blok itu dibulatkan oleh pengikisan. Nah, batuan menjadi bulat karena pengikisan kimia bekerja lebih cepat atau intensif pada sudut dan tepi batuan daripada permukaan batuan yang halus, seperti pada gambar 12.2. Nah, pengikisan diferensial itu menggambarkan kecenderungan berbagai jenis batuan untuk mengalami pengikisan dengan laju yang berbeda-beda. Misalnya sel, yang terdiri dari mineral lempung lunak, itu cenderung mengalami pelapukan yang jauh lebih cepat daripada batu pasir yang terdiri dari mineral kuarsa yang keras. Nah, gambar 12.3 yang saya cantumkan di slide itu menunjukkan contoh mencolok dari pelapukan diferensial. Nah, ya. Selanjutnya ada pengerosian mekanis yang termasuk pelepasan tekanan, aksi es, dan proses lain. Yang pertama, pelepasan tekanan. Jadi penurunan tekanan pada suatu massa batuan itu dapat menyebabkan retakan saat batuan tersebut itu mengembang. Jadi pelepasan tekanan itu merupakan jenis pelapukan mekanik yang signifikan, di mana sebuah massa dengan massa batuan besar seperti batolit itu mungkin terbentuk awalnya itu di bawah tekanan besar akibat beban beberapa kilometer batuan di atasnya. Nah, batolit ini secara bertahap itu terungkap akibat pengangkatan tektonik di wilayah tersebut yang diikuti oleh erosi batuan di atasnya, seperti pada gambar 12.5. Penghilang beban besar batuan di atas batolit yang biasanya disebut unloading, itu memungkinkan granit itu mengembang ke atas. Retakan yang disebut seed joints itu berkembang sejajar dengan permukaan luar batuan saat bagian luar batuan itu mengembang lebih dari bagian di dalamnya, seperti pada gambar 12.6. Nah, di lereng, gravitasi itu dapat menyebabkan batuan di antara retakan tersebut terlepas dalam lempengan konsentris dari massa granit di bawahnya. Nah, proses pengelupasan lapisan batuan ini disebut dengan eksfoliasi, yang mirip dengan mengupas lapisan bawang. Nah, contohnya yang di gambar 12.6 itu merupakan contoh eksfoliasi, di mana bentuk lahan besar dan bulat yang terbentuk di batuan masif itu seperti granit yang melalui eksfoliasi. Nah, contoh terkenal dari kubah eksfoliasi itu ada termasuk di Stone Mountain di Georgia, dan Half Dome di Yosemite. Nah, aksi es sendiri itu seperti
Ketika air yang membeku pada 0 derajat atau 32 derajat Fahrenheit, molekul air yang berantakan dalam cairan itu tersusun menjadi struktur kristal yang teratur dan membentuk es. Nah, karena struktur kristal es ini memakan ruang yang lebih banyak daripada cairan, air itu mengembang 9% dalam volume saat membeku. Nah, sifat unik ini yang menjadikan air sebagai agen pengikisan mekanis yang kuat di iklim manapun di mana suhu turun di bawah titik beku. Nah, aksi es ini itu merupakan efek mekanis pembekuan air pada batu, yang biasanya itu terjadi dalam bentuk pembekuan es atau pengangkatan es. Nah, dalam pembekuan es, perluasan air itu yang membeku itu memisahkan batu. Sebagian besar batu itu mengandung sistem retakan yang disebut sambungan, yang disebabkan oleh lenturan lambat batu yang rapuh akibat kekuatan bumi. Nah, air yang merembes dalam celah batu itu dapat membeku dan mengembang saat suhu turun di bawah 0 derajat atau 32 derajat Fahrenheit. Nah, es yang mengembang memisahkan batu dan memperluas celah atau bahkan memecah batu itu menjadi potongan-potongan seperti pada gambar 12.7. Lalu yang terakhir ada proses lain, di mana beberapa proses lain itu secara mekanis itu mengikis batu. Tetapi di sebagian besar lingkungan, proses ini tuh kurang efektif dibandingkan aksi es dan pelepasan tekanan. Nah, aktivitas ini itu membantu mempercepat pengikisan kimia dan memperluas saluran untuk air dan udara. Tekanan kristal garam yang terbentuk saat air menguap di ruang kecil itu juga membantu menghancurkan batu gurun. Nah, perubahan suhu yang ekstrim seperti dalam kebakaran hutan itu dapat menyebabkan batu mengambang hingga retak. Nah, apapun proses pelapukan mekanis yang terjadi saat batu hancur, itu menjadi fragmen yang lebih kecil. Luas permukaan total itu meningkat dan memungkinkan pelapukan kimia yang lebih luas oleh air dan udara. Nah, di sini ada selanjutnya adalah pengerosian kimia yang saya bagi menjadi 2 slide. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan peran oksigen, peran asam, pelapukan larutan, dan pelapukan kimia feldspat. Nah, proses pelapukan kimia atau dekomposisi batuan itu mengubah batuan dan mineral yang terpapar air dan udara itu menjadi produk kimia baru, di mana sebuah mineral yang kristal di bawah tanah dari magma yang kekurangan air, itu mungkin akhirnya akan terpapar di permukaan, di mana ia dapat bereaksi dengan air yang melimpah untuk membentuk mineral baru yang berbeda. Nah, sebuah mineral yang mengandung sangat sedikit oksigen, itu bereaksi dengan oksigen di udara, sehingga mengekstraksi atom oksigen dari atmosfer dan memasukkannya ke dalam struktur kristalnya sendiri, sehingga membentuk mineral yang baru. Nah, mineral-mineral baru ini adalah proses pelapukan. Mereka telah beradaptasi dengan kondisi fisik dan kimia di atau di dekat permukaan bumi. Nah, mineral itu berubah secara bertahap di permukaan hingga mencapai keseimbangan atau equilibrium dengan kondisi sekitarnya. Yang pertama, peran oksigen. Oksigen melimpah di atmosfer dan cukup aktif secara kimia, sehingga sering berkaitan dengan mineral atau unsur-unsur mineral yang terpapar di permukaan bumi. Nah, korosi pada paku besi yang terpapar di udara itu merupakan contoh sederhana dari pelapukan kimia. Oksigen dari atmosfer itu bereaksi dengan besi untuk membentuk oksida besi. Nah, reaksi tersebut dapat uh, besi oksida yang terbentuk dengan cara itu merupakan produk pelapukan dari berbagai mineral yang mengandung besi, seperti kelompok ferromagnesian, yaitu piroksen, amfibol, biotit, dan olivin. Nah, besi dalam mineral silikat itu harus terlebih dahulu dipisahkan dari silika dalam struktur kristal yang sebelum dapat teroksidasi. Nah, oksida besi yang terbentuk adalah mineral hematit yang memiliki warna merah bata saat dihaluskan. Nah, jika air hadir, seperti biasanya di permukaan bumi, oksida besi yang bereaksi dengan air itu membentuk limonit yang merupakan nama untuk kelompok oksida besi terhidrasi yang sebagian besar amol. Nah, selanjutnya, warna coklat, kuning, atau merah pada tanah dan banyak jenis batuan sedimen itu umumnya itu disebabkan oleh jumlah kecil hematit dan limotit tadi yang dilepaskan oleh pelapukan mineral yang mengandung besi. Seperti pada gambar 12.10. Yang kedua ada peran asam. Nah, agen paling efektif dalam pelapukan kimia itu adalah asam. Asam itu adalah senyawa kimia yang melepaskan ion hidrogen atau H+,
ketika mereka terurai atau hancur oleh air. Nah, asam kuat itu menghasilkan sejumlah besar ion hidrogen saat terurai, sedangkan asam lemah itu menghasilkan relatif sedikit ion tersebut. Nah, ion hidrogen yang dilepaskan oleh asam alami itu mengganggu susunan atom yang teratur dalam kebanyakan mineral. Nah, karena ion hidrogen itu memiliki muatan listrik yang positif dan ukuran yang sangat kecil, ia itu dapat menggantikan ion positif lainnya seperti Ca++, Na+, atau K+ dalam mineral. Nah, substitusi ini itu mengubah komposisi kimia mineral dan mengganggu struktur atomnya. Di mana mineral tersebut terurai, itu seringkali mineral yang berbeda ketika mineral tersebut itu terpapar oleh asam. Nah, beberapa asam kuat itu terjadi secara alami di permukaan bumi, tetapi mereka relatif jarang. Asam sulfat dan asam fluorida adalah asam kuat yang dilepaskan selama banyak letusan gunung berapi. Nah, asam tersebut itu membunuh pohon dan menyebabkan pelapukan kimia yang instan pada batuan di dekat lubang gunung berapi. Nah, lumpur mendidih di kolam Taman Lumpur Nasional Yellowstone pada gambar 12.11 itu dihasilkan oleh pelapukan cepat yang disebabkan oleh gas belerang asam yang dilepaskan oleh beberapa mata air panas. Nah, asam kuat sendiri itu juga mengalir dari beberapa tambang saat mineral yang mengandung belerang seperti pirit teroksidasi dan membentuk asam di permukaan, seperti pada gambar 12.12. Nah, aliran air tambang yang tidak terkendali itu dapat membunuh ikan dan tumbuhan di hilir serta mempercepat pelapukan batuan. Berikutnya ada pelapukan larutan, di mana beberapa mineral itu sepenuhnya larut akibat pelapukan kimia. Misalnya, kalsium larut ketika terpapar karbon dioksida dan air, seperti yang ditunjukkan dalam persamaan B pada tabel 12.1 dan pada gambar 12.13. Namun saya cantumkan di sini, namun pada tabel 12.1 ada di persamaan yang B, larutan kabit. Nah, karbon dioksida dan air itu berhasil membentuk asam karbonat yang terurai menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Dan juga ada di persamaan yang C pada tabel 12.1 yaitu larutan kabit. Nah, tidak ada produk padat pada bagian akhir persamaan 12.1 yang C. Namun menunjukkan bahwa pelarutan lengkap kalsit telah terjadi. Nah, gua dapat terbentuk di bawah tanah ketika air yang mengalir itu melarutkan batuan sedimen kapur yang sebagian besar itu terdiri dari kalsit. Nah, hujan itu dapat mengubah warna dan melarutkan patung dan nisan yang terbuat dari batuan metamorf yang juga sebagian besar terdiri dari kalsit. Berikutnya ada pelapukan kimia feldspar. Pelapukan feldspar itu merupakan contoh perubahan mineral asli menjadi mineral yang sama sekali berbeda sebagai produk pelapukan. Nah, ketika feldspar diserang oleh ion hidrogen asam karbonat dari karbon dioksida dan air, ia itu akan membentuk mineral lempung, di mana secara umum mineral liat adalah silikat aluminium hidrat dengan struktur silikat lembaran seperti mika. Oleh karena itu, struktur silikat keseluruhan kristal feldspar itu mengalami perubahan akibat pelapukan. Nah, feldspar adalah silikat kerangka, tetapi produk mineral liat adalah silikat lembaran yang berbeda secara kimia dan fisik dari feldspar. Nah, air hujan itu meresap ke dalam tanah, menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan bagian atas tanah. Air yang kini sedikit asam itu bersentuhan dengan feldspar di bagian bawah, seperti yang ditunjukkan pada bagian pertama persamaan di 12.1, di mana air asam bereaksi dengan feldspar dan mengubahnya menjadi mineral liat. Nah, ion hidrogen H+ itu menyerang struktur feldspar, kemudian terintegrasi ke dalam produk mineral liat. Ketika hidrogen dimasukkan ke dalam struktur kristal, ia itu melepaskan kalium atau K dari feldspar, sehingga kalium tersebut itu dibawa pergi ke dalam larutan kalium terlalut sebagai ion terlalut. Nah, ion bikarbonat dari asam karbonat asli itu tidak ikut dalam reaksi. Nah, ia itu akan muncul kembali di sisi kanan persamaan pada 12.1, di mana ion kalium dan bikarbonat yang terlalut itu dibawa oleh air atau air tanah ataupun sungai. Proses yang berikutnya, pengerusian kimia yang berikutnya adalah pelapukan kimia mineral lain, produk pelapukan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan. Yang pertama ada pelapukan kimia mineral lain, di mana pelapukan mineral ferromagnesian atau mineral gelap itu serupa dengan pelapukan feldspar. Dua produk tambahan itu ditemukan di sisi kanan persamaan 12.2
ion magnesium dan oksida besi, hematit, limonit, dan geotit. Nah, kecenderungan mineral itu pembentuk batuan terhadap pelapukan kimia bergantung pada kekuatan ikatan kimia mineral dalam kerangka kristal. Nah, karena kekuatan ikatan silikon dan oksigen tadi itu kuarsa itu cukup tahan terhadap pelapukan kimia. Oleh karena itu, kuarsa atau SiO O2 adalah mineral pembentuk batuan yang paling tahan terhadap serangan kimia di permukaan bumi. Nah, mineral ferromagnesian seperti olivin, piroksen, dan ambihibo itu mengandung ion bermuatan positif lainnya seperti Al, Fe, Mg, dan Ca. Nah, kehadiran ion-ion bermuatan positif ini dalam kerangka kristal membuat mineral-mineral ini rentan terhadap serangan kimia. Karena ikatan kimia antara ion-ion ini dan oksigen itu lebih lemah dibandingkan dengan ikatan silikon oksigen yang jauh lebih kuat. Misalnya olivin, Fe dan Mg, 2 SiO4 yang mengalami pelapukan dengan cepat karena tetrahedra silikon oksigen yang terisolasi itu diikat oleh ikatan ionik yang relatif lemah antara oksigen dan besi serta magnesium. Nah, ion-ion ini digantikan oleh ion H+ selama pelapukan kimia yang serupa yang dijelaskan untuk feldspar. Nah, di pelapukan kimia mineral lain ini ada pelapukan dan konsentrasi berlian. Nah, diamond atau berlian adalah mineral terkeras yang diketahui dan juga sangat tahan terhadap pelapukan. Hal ini itu disebabkan oleh ikatan kovalen yang sangat kuat antara atom karbon. Namun, berlian itu sering terkonsentrasi akibat pelapukan seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.14. Berlian itu dibawa ke permukaan bumi melalui pipa Kimberlite. Nah, kolam batuan ultramafik yang hancur atau pecah yang naik dari mantel atas, berlian tersebut ruas di dalam pipa Kimberlite saat tersebar luas. Nah, di permukaan batuan ultramafik dalam pipa tersebut lebih mudah terlapu dan tererosi. Berlian yang lebih tahan terhadap pelapukan tertinggal dan terkonsentrasi dalam endapan kaya di atas pipa. Nah, sungai itu dapat mendistribusikan ulang dan mengkonsentrasikan kembali berlian seperti di Afrika Selatan dan India. Nah, di Kanada, pipa Kimberlite telah tererosi oleh gletser, dan berlian dapat ditemukan tersebar luas dalam endapan gletser. Berikutnya ada produk pelapukan pada tabel 12.2. Itu sudah merangkum produk pelapukan untuk mineral umum. Di mana kuarsa dan mineralia itu seringkali tersisa setelah pelapukan kimia lengkap suatu batuan. Terkadang produk pada lain seperti oksida besi itu juga tersisa setelah pelapukan. Nah, pelarutan kalsit itu menyediakan jumlah signifikan dari ion kalsium atau Ca++ dan ion bikarbonat atau HCO ke air tanah. Nah, pelapukan feldspar, kalsium atau plagioklas, mineralia itu juga dapat menyuplai ion Ca++ dan HCO3 serta silikon SiO2 ke dalam air. Nah, dalam kondisi kimiawi biasa, Ca++ dan HCO yang terlalu itu dapat bersatu membentuk CaCO3, karbonat kalsium, mineral kalsit, di mana silika itu terlalu juga dapat mengendap sebagai padatan dari air tanah. Nah, hal ini tuh penting karena kalsit dan silika itu adalah bahan paling umum yang mengendap sebagai semen, yang mengikat partikel-partikel longgar, pasir, lumpur, dan tanah liat menjadi batuan sedimen padat. Nah, jika ion-ion yang terlalu dalam silika itu tidak mengendap sebagai padatan, mereka itu tetap dalam larutan dan mungkin akhirnya masuk ke sungai, kemudian ke laut. Nah, jumlah besar sungai dan kemudian ke laut itu materinya itu terlalu dibawa oleh sungai ke laut. Perkiraan sekitar 4 miliar ton per tahun. Nah, ini adalah alasan utama mengapa air laut itu asin. Berikutnya yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan. Nah, intensitas pelapukan mekanis dan kimia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pelapukan kimia sebagian besar itu bergantung pada ketersediaan air cair, di mana batu kimia, batuan kapur, itu mengalami pelapukan yang jauh lebih cepat di iklim lembab daripada di iklim kering.
Nah, batuan kapur yang sangat rentan terhadap larutan itu mengalami pelapukan dengan cepat dan cenderung itu membentuk lembah di daerah basah seperti Pegunungan Alpalakian. Namun, di wilayah barat yang kering, batuan kapur itu merupakan batuan yang tahan lama dan membentuk punggung bukit dan tebing. Nah, jadi suhu juga merupakan faktor dalam pelapukan kimia. Pelapukan kimia yang paling intens itu terjadi di daerah tropis yang panas dan lembab. Nah, daerah kutub itu mengalami sedikit pengalaman pelapukan kimia karena suhu yang sangat dingin dan ketiadaan air cair. Nah, intensitas pelapukan mekanik itu juga terkait dengan iklim, yaitu suhu dan kelembapan, serta kemiringan lereng. Nah, iklim sedang di mana air melimpah itu berulang kali membeku dan mencair yang mendorong pelapukan es yang luas, lereng yang mendorong pelapukan es yang luas. Nah, lereng curam itu menyebabkan batu jatuh dan hancur akibat pengaruh gravitasi. Nah, pelapukan mekanis yang paling intensif itu kemungkinan terjadi di puncak gunung, di mana kombinasi lereng yang curam, curah hujan yang tinggi, pembekuan dan pencairan serta es gletser yang mengalir dengan cepat yang akan menghancurkan batu padat. Berikutnya yang terakhir, saya akan membahas tentang tanah yang saya akan bagi menjadi 2 slide juga. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas horizon tanah, klasifikasi tanah, tanah residual dan tanah terangkut, serta tanah bahan induk, waktu, dan kemiringan. Pertama, tanah. Nah, dalam teknik sipil dan konstruksi, tanah itu adalah istilah umum untuk segala jenis material bumi yang longgar dan tidak terkonsolidasi. Namun, kebanyakan ahli geologi umumnya itu menggunakan istilah tanah itu untuk lapisan material yang tererosi dan tidak terkonsolidasi di atas batuan dasar. Nah, istilah umum untuk batuan di bawah tanah. Nah, tanah yang matang dan subur itu merupakan hasil dari proses pelapukan mekanis dan kimia batuan selama berabad-abad, yang dikombinasikan dengan penambahan dan pelapukan materi organik, tumbuhan, dan lainnya. Dalam konteks sistem bumi, tanah itu membentuk antarmuka penting antara bumi padat, yaitu geosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Seperti pada gambar 12.15, muatan negatif pada permukaan datar mineral liat itu menarik ujung positif molekul air ke dalam serpihan. Nah, liat itu menahan air dengan cukup longgar sehingga sebagian besar air tersedia untuk diserap oleh akar tanaman. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan horizon tanah. Nah, sebagian besar tanah itu membutuhkan waktu yang lama untuk terbentuk. Di mana kecepatan itu pembentukan tanah itu dipengaruhi oleh curah hujan, suhu, kemiringan, dan beberapa hal jenis batuan dasar yang tererosi untuk membentuk tanah. Nah, suhu tinggi dan curah hujan yang melimpah itu mempercepat pembentukan tanah. Tetapi, di sebagian besar tempat, tanah yang sepenuhnya berkembang dan dapat mendukung pertumbuhan tanaman itu membutuhkan ratusan ataupun ribuan tahun untuk terbentuk. Nah, seiring dengan pematangan tanah, lapisan-lapisan yang berbeda itu mulai muncul di dalamnya, seperti pada gambar 12.17, di mana lapisan tanah yang disebut horizon tanah itu dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan penampilan dan komposisi kimianya. Nah, batas antara horizon tanah itu biasanya itu bersifat transisi daripada tajam. Dengan mengamati penampang vertikal atau profil tanah, itu berbagai horizon itu dapat diidentifikasi. Nah, ada beberapa jenis horizon. Yang pertama ada horizon U, adalah lapisan teratas yang terdiri dari sepenuhnya bahan organik yang belum terurai dan sangat terurai. Misalnya daun-daun jarum yang jatuh bersama dengan vegetasi tanah akan membentuk horizon O di daerah berhutan. Lalu ada horizon A, yang merupakan lapisan tanah berwarna gelap yang kaya akan bahan organik dan terbentuk tepat di bawah vegetasi permukaan. Nah, lapisan ini itu mengandung bahan tanaman yang telah terurai atau humus dan berkontribusi pada pembentukan asam organik yang mempercepat proses pelarutan di horizon E. Nah, horizon E sendiri itu adalah zona pelarutan yang ditandai dengan pergerakan air ke bawah dan pengangkatan atau elevasi. Komponen tanah berbutir halus seperti lempung. Nah, sebagian hujan yang jatuh di tanah itu meresap ke bawah melalui tanah.
Hal ini itu cenderung melarutkan atau membawa zat kimia terlarut ke tingkat yang lebih rendah dalam profil tanah. Di iklim yang lembab, oksida besi dan kalsium terlarut itu paling sering terlarut ke bawah. Lempung juga diangkut ke bawah. Nah, pelarutan itu dapat membuat horizon E menjadi pucat dan berpasir. Berikutnya ada horizon B atau zona akumulasi, adalah lapisan tanah yang ditandai oleh akumulasi material yang tersuci ke bawah dari horizon E di atasnya. Berikutnya ada horizon C, di mana bahan induk yang belum sepenuhnya tererosi yang terletak di bawah horizon B. Nah, bahan induk ini umumnya itu merupakan batuan dasar di bawahnya yang mengalami pelapukan mekanis dan kimia akibat aksi es, akar tanaman, asam tanaman, dan agen lain. Berikutnya ada klasifikasi tanah. Nah, layanan konservasi tanah Departemen Pertanian Amerika itu telah mengembangkan sistem klasifikasi tanah untuk mengelompokkan tanah-tanah dengan sifat serupa, sehingga tanah dapat dipetakan secara sistematis. Ada 12 kelompok besar yang disebut ordo, yang dibedakan berdasarkan karakteristik horizon yang terdapat dalam profil tanah. Nah, eh, deskripsi tentang ordo-ordonya sudah dijelaskan oleh tabel 12.3. Di mana setiap ordo itu dapat dibagi-bagi lagi menjadi banyak subdivisi atau subordo yang didefinisikan oleh sifat fisik dan kimia yang lebih spesifik yang dapat diamati dalam tanah. Berikutnya ada tanah residual dan tanah terangkut. Tanah residu adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batu di bawahnya. Seperti pada gambar 12.7 yang A, di mana diagram tanah residu yang terbentuk di iklim lembab dari sumber batuan dasar. Nah, meskipun ini adalah situasi yang umum, namun sejumlah wilayah pertanian yang penting di Amerika Serikat dan tempat lain itu telah berkembang di atas tanah yang diangkut, tidak terbentuk dari batuan lokal, tetapi dari legolit yang dibawa dari wilayah lain. Nah, tanah berikutnya adalah tanah bahan induk, waktu, dan kemiringan. Nah, sifat tanah sebagian besar itu bergantung pada bahan induk di mana ia berkembang. Nah, tanah yang berkembang di atas granit akan tererosi akan bertekstur pasir. Karena partikel kuarsa berukuran pasir dan feldspar yang sebagian besar tererosi itu dilepaskan dari granit. Nah, seiring waktu, butiran feldspar yang sebagian besar tererosi sepenuhnya itu membentuk mineral liat berbutir halus. Nah, kuarsa sendiri tidak mengalami erosi kimia, sehingga tanah yang mengandung pasir dan liat dan mungkin lumpur. Nah, tanah yang terbentuk di atas batuan basal itu tidak pernah berpasir, bahkan pada tahap awal menentukannya. Tapi hal ini tuh bergantung pada laju relatif pelapukan kimia versus pelapukan mekanik. Nah, feldspar berbutir halus itu dalam basal mengalami pelapukan menjadi mineral liat yang berbutir halus. Karena batuan induk tidak mengandung mineral berbutir kasar dan tidak memiliki kuarsa sejak awal, tanah yang dihasilkan itu mungkin tidak mengandung pasir. Nah, tanah semacam ini itu tidak mungkin memiliki drainase yang baik atau penyerapan yang baik, meskipun dapat sangat subur. Nah, tanah yang terbentuk dari granit itu dimulai sebagai tanah berpasir dan menjadi lebih liat seiring waktu. Nah, selama periode yang sangat panjang, jenis batuan induk itu menjadi semakin kurang penting. Dengan waktu yang cukup, tanah yang terbentuk dari berbagai jenis batuan beku, metamorfik, dan sedimen itu dapat menjadi cukup serupa dalam iklim yang sama. Nah, kehadiran atau ketiadaan butiran kuarsa kasar dalam batuan induk menjadi satu-satunya karakteristik batuan induk yang memiliki arti jangka panjang. Nah, batuan induk yang memiliki makna jangka panjang. Oke, berikutnya ada yang aktivitas organik, tanah dan iklim, dan yang terakhir tanah yang terkubur. Nah, aktivitas organik di mana biosfer itu memainkan peran penting dalam pembentukan tanah. Akar tanaman itu memecah batuan, sedangkan organisme penggalian seperti semut, cacing, randetia itu membawa partikel tanah ke permukaan dan menciptakan saluran bagi air dan udara untuk masuk ke dalam tanah, sehingga mempercepat pelapukan kimia. Nah, respirasi organisme tanah dan pembusukan bahan tumbuhan dan hewan itu menambahkan gas karbon dioksida ke dalam tanah.
yang membentuk asam karbonat. Nah, tumbuhan dan humus itu juga melepaskan asam organik yang meningkatkan pelapukan kimia. Setelah tanah mulai berkembang di atas batu yang baru terungkap, ia itu menarik tumbuhan dan organisme tanah yang meningkatkan pelapukan kimia, mempercepat laju perkembangan tanah. Nah, bahan organik yang sebagian terurai itu menyediakan nutrisi bagi tumbuhan dan meningkatkan kesuburan tanah. Yang berikutnya ada tanah dan iklim. Nah, iklim itu mempengaruhi ketebalan dan karakter tanah. Tanah di iklim basah seperti di Eropa, sebagian besar Kanada, dan bagian timur Amerika Serikat itu cenderung tebal dan umumnya ditandai oleh pergerakan air ke bawah melalui material bumi seperti pada gambar 12.17 di slide sebelumnya yang menunjukkan jenis tanah semacam itu. Nah, secara umum tanah-tanah ini tuh cenderung memiliki kandungan aluminium dan oksida besi yang tinggi dan ditandai oleh pelarutan ke bawah yang efektif akibat curah hujan yang tinggi dan asam yang dihasilkan oleh pembusukan humus yang melimpah. Di iklim kering, seperti di banyak bagian barat Amerika Serikat, tanah itu cenderung tipis dan ditandai dengan sedikit pencucian, sedikit humus, dan pergerakan air tanah ke atas di bawah permukaan tanah. Nah, air yang ditarik ke atas oleh evaporasi di bawah permukaan tanah dan aksi kapiler. Nah, penguapan air di bawah permukaan tanah itu dapat menyebabkan pengendapan garam dalam tanah. Nah, garam-garam ini biasanya garam kalsium seperti kalsit, seperti pada gambar 12.20. Nah, di tanah dan iklim ini ada hard part. Adalah istilah umum untuk lapisan keras material bumi yang sulit digali atau dibor. Nah, geolog biasanya itu membatasi istilah ini pada lapisan keras yang seringkali bertekstur liat dari partikel tanah yang terikat. Nah, lapisan semacam ini itu mungkin terlalu keras untuk digali bahkan oleh ekskavator. Nah, menanam pohon di halaman rumput dengan lapisan hardpan itu memerlukan pemecah beton. Nah, lapisan hardpan di iklim basah itu biasanya terbentuk dari mineral liat, silika, dan senyawa besi yang terakumulasi di horizon B akibat elevasi dari horizon E di atasnya. Ada juga laterit, di mana di daerah tropis dengan suhu tinggi dan curah hujan melimpah, tanah yang sangat tercuci itu disebut laterit atau oxysols terbentuk. Dalam kondisi tersebut, pelapukan itu terjadi secara dalam dan intensif. Nah, laterit itu biasanya berwarna merah dan terdiri hampir seluruhnya dari oksida besi dan aluminium, yang umumnya produk pelapukan batuan yang paling tidak larut di iklim tropis. Pada gambar 12.21, contoh laterit. Nah, yang terakhir ada tanah yang terkubur. Nah, tanah itu dapat terendam oleh abu vulkanik, debu yang terbawa angin, dan endapan gletser, sedimen lain ataupun lava, seperti pada gambar 12.19. Nah, tanah yang terpendam itu disebut sebagai paleosol atau paleo yang artinya itu kuno. Nah, tanah-tanah semacam ini itu dapat memiliki ciri khas dan dapat dilacak di wilayah yang luas, serta mengandung sisa-sisa organik yang terpendam, sehingga berguna untuk penanggalan batuan dan sedimen, serta untuk menafsirkan iklim dan topografi di masa lalu. Nah, sekian presentasi saya untuk chapter 12. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.